Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan studi kita kristalisasi masih di kitab Yesaya. Ini sudah yang ke-13. Kita akan mengambil nubuat ya, di Elai dibilang Raja Damai yang akan datang. Dan di pasal 11 ini sungguh indah nubuat ini. Kita tidak usah baca, tapi saya bagi dulu trilogi menjadi 3 bagian ya. Yang bagian pertama ini berbicara tentang tunas ayat 1. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai ya. Ini yang dimaksud itu keturunan Daud yang dimaksud itu ya. Taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah ya. Kemudian yang bagian kedua dikatakan akibat daripada tunas ini yang akan dikatakan di sini nanti dia akan memerintah atau menghakimi lah ya. Nanti kita akan lihat itu. Bagian keduanya ini maka terjadi damai. Dalam arti serigala akan tinggal bersama domba, macan tutul berbaring di samping kambing dan sebagainya. Dan damainya ini tidak cuma Israel saja ya. Ini rajanya ini seluruh bumi, katakan ayat 9. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan seperti air laut yang menutupi dasarnya. Kemudian bagian ketiga daripada nubuat ini adalah bahwa sisa Israel, karena Israel diaspora itu ada yang menyebar di mana-mana, lebih banyak barangkali yang di luar tanah Palestina ya daripada yang di tanah lebih banyak yang menyebar itu maksudnya ya. Nah ini akan kembali datang ke tanah Palestina ya. Jadi ada 3 bagian itu. Yang pertama itu tunas dari tunggul Isai, sekaligus nanti di situ dibikin namanya atau karakteristiknya, ya roh Tuhan akan ada padanya dan sebagainya itu. Kemudian bagian kedua itu adalah dampak daripada pemerintahannya dalam hal dia akan menghakimi bumi soalnya, ya dampaknya damai. Diungkapkan dengan bahasa serigala akan tinggal bersama domba dan sebagainya. Bagian ketiga, sisa Israel yang masih menyebar di mana-mana itu akan kembali ke tanah perjanjian ya, karena itulah tanah yang dijanjikan Tuhan dan Israel harus diam di situ menerima pemerintahan Yahweh ya. Nah pertanyaan kita masuk dulu, coba detail, nggak usah terlalu dalam kita masukin satu-satu ini, kalau nggak nanti nggak selesai ya. Kita lihat dulu garis besarnya kira-kira demikian nubuatnya, dan kita akan merenungkan kapan ini digenapi, karena kalau sekarang ya belum ya, udah ini terjadi sudah. Yesaya ini sebelum tahun 586 ya, 586 kan Israel dibuang ke Babel. Ini Yesaya sebelumnya. Ya kalau dihitung-hitung sudah udah 500-an, tambah sekarang 2000, belum genap. Israel masih menyebar kemana-mana dan dia belum apa. Gimana Yesus sebagai tunas ini sudah datang 2000 tahun yang lalu, tapi belum genap ini. Nah itu yang mau kita renungkan, kapan ini digenapi. Karena ini luar biasa ini, kalau terjadi penggenapan ini, dampaknya seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Nah ini kan luar biasa ini, nggak akan bangsa dengan bangsa, nggak mungkin perang lagi. Rusia, Ukraina itu nggak lagi perang, mereka nggak belajar membuat senjata, nggak begitu. Mari kita lihat detailnya sedikit ya. Di ayat 2 ini dia tunas ini. Kita udah jelas tahu ya, tunas ini menunjuk kepada Yesus Kristus sebagai Mesias. Itu yang kita percaya ya. Walaupun orang Yahudi sampai detik ini mereka tidak secara umum ya, pemimpinnya itu kalau dulu kan Yudaisme, Sanhedrin yang mimpin itu, Kayafas imam besarnya dengan 70 anggotanya dan seluruh Israel sebenarnya. Karena itu kan representatif lah istilahnya kalau para pemimpin itu kan. Kalau pemimpinnya belum terima ya udah itu dianggap belum terima. Itu jelas masih menolak Yesus sebagai Mesias. Saudara kalau mau lihat pelajar itu di YouTube juga ada itu rabi-rabi Yahudi yang detik ini masih
mengatakan beberapa alasan. Mereka bilang kalau Mesias itu bagi kami itu anak Daud, nggak usah kami percaya, kami bisa lihat dengan mata jasmani kami bahwa dia pasti bangun bait suci. Dia pasti Mesias ini menjadikan bangun bait suci, punya pemerintahan ya jasmani ya. Kemudian memberikan perdamaian kepada dunia, dalam arti Israel menjadi kepala dan bangsa-bangsa lain menjadi ekornya ya. Tapi yang jasmaninya ya itu yang menyebabkan mereka sampai detik ini tidak bisa terima Yesus ya. Kami nggak butuh misionaris katanya. Kalau saudara baca dengar itu di YouTube itu. Apalagi kalau dibilang Yesus datang kedua kali, kalau pengajaran itu makin apa deh makin pusing Israel ngedengar yang begitu ya. Nah, coba dulu kita sedikit aja ya masuk di ayat 2 ini. Roh Tuhan akan ada padanya. Nah, ini bicara bahwa barangkali tidak terlalu sulit dan diterima oleh orang Yahudi pun ya. Roh hikmat dan pengertian, nasihat, keperkasaan dan pengenalan dan takut akan Tuhan. Ini karakteristik yang seperti ini bisa diterima karena Daud pun seperti ini walaupun dalam tingkat yang tertentu ya. Tapi kalau tunas ini kita tahu adalah firman menjadi manusia. Yohanes 1 pada mulanya adalah firman itu adalah Elohim dan pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Elohim dan firman itu adalah Elohim. Nah, firman itu yang menjadi manusia dalam diri Yesus itu. Jadi kristologi kalau istilahnya begitu, itu ada sisi divine nature-nya, ada juga sisi kemanusiaannya ya. Kita nggak bahas yang itu lebih dalam ya. Pendeknya tentu Mesiasnya lebih lah ya karakteristiknya daripada Daud tentunya ya. Oke. Yang kedua, bahwa Mesias ini, tunas ini akan ayat 3, ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Berarti Mesias ini akan menghakimi ya. Dan yang dihakimi sebenarnya bukan hanya Israel saja, tapi seluruh bumi pada akhirnya. Coba dulu kita lihat tapi makna penghakiman ya, karena selama ini kita memahami penghakiman itu apa ya, kayak hakim gitu, nilai gini saya jatuh vonis sekian tahun kayak penghukuman. Jadinya penghakiman itu dipahami hanya satu sisi, yaitu penghukuman. Bukan begitu. Pengertian menghakimi itu bukan hanya penghukuman, itu baru satu sisi saja pengertian menghakimi. Itu lihat dari Yesaya ini sendiri. Yesaya 26 ayat yang ke 9 ya. Apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Jadi penghakiman Mesias ini akan membuat seluruh bumi belajar yang benar. Jadi dalam sisi penghakiman memang benar, itu juga penghukuman, dalam arti apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Bangsa-bangsa, semua individu-individu, apa yang ditabur itu dituai ya. Itu penghakiman dan itu adil. Di sini kalau Mesias itu tidak pandang bulu ya. Kata di sini ayat 4, ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan. Nah, kadang kalau dalam dunia saat ini kan katanya hukum itu tajam dia ke bawah, artinya adil, dia tegas ke bawah itu. Orang-orang miskin, orang-orang tertindas, orang susah, orang lemah, itu tegas itu hukumannya. Tapi kalau ke atas adil, tumpul dia. Ya, nah di atas kan bisa bermain, ya kan? Kita pengkhotbah juga bilang kok di pengadilan pun di situ terdapat ketidakadilan. Nah, jadi tapi kalau Mesias nanti dia akan menghakimi, oh itu yang lemah dengan keadilan ya, akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas ini dengan kejujuran. Ya, ini pokoknya penghakimannya adil lah, udah inilah. Tapi juga dikatakan sih akan menghajar bumi dengan perkataannya. Ini juga, jadi ini memang pemimpin Mesias ini luar biasa lah ya. Menghakimi yang lemah pun dengan adil, dengan jujur, tapi juga dihajar bumi ini
Supaya apa? Tujuannya ujung-ujungnya supaya penduduk bumi mengenal kebenaran. Enggak bisa bumi ini mengenal kebenaran hanya diajarin lembut-lembut begitu, masuk sekolah teologi semua gitu. Enggak bisa begitu. Ini kita akan melihat itu dengan tongkat hajaran itu harus untuk buat orang kenal kebenaran. Ya, ini karakteristik daripada tunas yang menunjuk kepada Mesias yang kita yakin itu tentu ya Yesus Kristus. Ya. Kemudian, ya kita sudah tahu dampaknya. Bagian kedua kita lihat dampak daripada penghakiman Mesias ini. Nanti kita akan lihat pengenapannya. Mesias enggak sendiri dia dengan timnya yang kita sebut buah sulung lah atau mempelai domba. Nanti kita lihat bentar. Dampak daripada penghakiman Mesias, penghakiman tunas ini adalah damai. Kalau saya coba baca ayat 6 sampai 10, ya. Serigala tinggal bersama domba, sebagainya, lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan sebagainya. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung. Ayat 9, tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Ini menunjuk kepada Sion, ya. Tempat Israel itu, Israel, ada Yerusalem dipilih Tuhan, ada lagi Sion. Kota Sion itu kota Daud, ya. Bahkan ayat 10, setelah penghakiman Mesias atas seluruh bumi ini, maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Genap juga ini firman Tuhan, ya. Artinya seluruh bangsa akan datang ke Israel untuk belajarlah hukum-hukum Tuhan. Israel menjadi kepala, bangsa-bangsa menjadi ekor dalam arti bukan penindasan. Tapi dalam arti bangsa-bangsa datang untuk bahkan kekayaan bangsa-bangsa juga banyak lah itu ceritanya, ya. Jadi panji-panji lah dikatakan di sini, berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Nah kemudian yang terakhir bagian ketiga nubuat ini, bahwa pada waktunya itu nanti seluruh Israel akan datang. Ayat 10 sampai 20 sampai ayat pasal 10 20 sampai 24 juga ini menjelaskan, ya. Pasal 10 ayat 20, sisa Israel, ya. Ini sisa Israel yang di sini buah sulungnya. Tapi ya kalau yang di sini nubuat itu nanti di pasal 11 ada bedanya, ya. Kalau ini sisa Israel dalam arti remnant. Kalau ada pasal 11 remnant teologi, itu satu teologi yang mengatakan bahwa walaupun Israel itu seluruhnya Israel banyak, ayat 22, sebab sekalipun bangsamu Israel seperti pasir di laut banyaknya, namun hanya sisanya akan kembali. Orang yang dipilih Tuhan itu yang kembali itulah, ya. Kita sudah bahas ini, ya. Zerubabel, Ezra, Nehemia, ini rombongan yang sisanya ini, yang sedikit, ya. Tapi kita tahu kan prinsip Tuhan, yang sedikit nanti menjangkau yang banyak. Akhirnya seluruh Israel diselamatkan. Kita lihat baca di Roma pasal 11 itu, ya. Coba dulu kita baca dulu, ya. Roma pasal 11 ayat yang ke-26. Artinya dari yang sedikit Tuhan menjangkau akhirnya seluruh Israel, ya. Selamat, ya. Tidak ada yang keliaran lagi kemana-mana, ya. Semuanya diselamatkan dan akhirnya Israel jadi berkat. Nah itu dibilang panji bagi bangsa-bangsa. Coba dulu lihat 11 ayat 26. Dengan jalan demikian, ini ketika seluruh bangsa sudah diselamatkan itu, sebagian, ya, maksudnya, barulah dikatakan di sini dengan jalan seluruh Israel akan diselamatkan. Ini dia yang dimaksud Paulus itu, sama itu dengan yang nubuat ini. Seluruh Israel akhirnya akan datang, ya. Sisa-sisa Israel akan kembali itu, ya, yang terbuang. Bahkan dikatakan akan menghimpun orang-orang Jawa yang terseret dari keempat penjuru bumi, semuanya, ya, akan kumpul. Bahkan yang ke Asyur ini, yang di Asyur yang belum datang, ya. Kalau saudara lihat tahun 722 sebelum Masehi, itu Israel kerajaan utara itu dibuangnya ke Asyur dan tidak kembali, tidak ada cerita itu mereka kembali, ya. Kemudian tahun 586, ya, 100 tahun kemudian kurang lebih, itu kerajaan selatan, itu Yehuda dan Bunyamin, itu yang dibuang ke Babel, dan yang pulang pun sedikit. Dan waktu di kelompok Zerubabel itu paling 50 ribuan orang. Kelompok
Ezra barangkali hanya belasan ribu lah ya, kalau 5.000 kalau dengan istri dan anak apa semuanya segitu. Nehemia lebih sedikit lagi. Jadi bisa ditotal kira-kira 50.000 aja lah yang kembali dari Babel. Sementara di zaman Esther itu di zaman antara Zerubabel sebelum Zerubabel dengan Ezra itu, Esther di sini itu udah ada kurang lebih yang melanglang diaspora itu 2-3 juta orang Israel. Jadi yang pulang tuh sedikit, ya. Tapi nanti semuanya akan pulang kembali, ya. Nah, sekarang kita masuk kepada penggenapannya kapan sih? Jangan kita mau tanya kan, merenungkan dulu penggenapannya ini kapan? Karena Israel udah ribuan tahun ini, nubuat ini. Udah 2.500 tahun ini dan belum genap. Bahkan kalau kita melihat nggak melihat Alkitab, kelihatannya nggak mungkin genap ini. Nampaknya Israel meribut terus, ya. Perang terus. Bagaimana ini mau digenapi? Tapi kalau kita melihat Alkitab, nah, apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Mudah sekali. Jadi yang penting kita mengetahui dulu rencana Bapa yang berjaman-jaman. Ini saya mau bicara sedikit. Rencana Bapa yang berjaman-jaman supaya kita melihat bahwa Bapa di sorga itu membuat pengaturan-pengaturan per zaman gitu, per periode. Nah, supaya firman-Nya itu digenapi. Nah, kita baca dulu 2 ayat yang sangat penting ya. Dalam kekristenan ini ayat ini kurang dipahami, ya. Saya pakai ILC aja lah karena ini lebih dekat, ya, terjemahannya daripada RAI, ya. Enggak semua dalam apa ini, tapi khusus yang 2 ayat ini dia lebih dekat. Coba dulu kita lihat ya. 1 Timotius yang pertama dulu ya. Ayatnya 1 Timotius 1 ayat 4. Ataupun menaruh perhatian pada mitos-mitos dan silsilah-silsilah yang tiada akhirnya, yang lebih banyak menimbulkan perdebatan daripada penata layanan Elohim yang ada dalam iman. Di sini Paulus menasihati Timotius, kau jangan ribut-ribut soal mitos-mitos, soal silsilah-silsilah yang ada habisnya, hanya menimbulkan perdebatan. Tapi kau harus tahu penata layanan Elohim yang ada dalam iman. Terjemahan ini bagus. Penata layanan ini berasal dari istilah Yunani, sering saya singgung ini ya. Oikonomia, yang berasal dari 2 akar kata oikos dan nomos. Oikos itu artinya rumah atau kerumah tanggaan, oikos. Tapi nomos itu artinya hukum, aturan atau penyaluran hukum. Kalau 2 kata ini digabungkan, maka pengertian penata layanan Elohim atau penata layanan ini adalah suatu pengaturan hukum, penyaluran hukum, ya, pengaturan, penyaluran, aturan-aturan hukum-hukum pada tiap periode, karena dia dibagi-bagi, periodenya beda itu hukumnya. Kalau hukum zaman Adam, zaman Nuh, nanti kita lihat kita bagi itu ya. Tapi ini dulu nih. Dalam terjemahan bahasa Inggris, penata layanan itu diterjemahkan banyak. Manajemen, ya, pengelolaan ya. Dispensation itu juga termasuk pengertian itu. Administration itu juga sama. Atau ekonomi itu juga pengaturan juga itu, ya. Atau stewardship bisa itu ya. Tapi kita tangkap pengertiannya ini bahwa Elohim mengelola keluarganya dengan suatu aturan tertentu atau dengan pengelolaan tertentu. Nah, pengelolaan ini ada dalam iman, sudah lihat di sini. Yang ada dalam iman. Artinya, sekarang kita bagi dulu nih ya, bagaimana Elohim mengelola rumah tangganya. Ya, kita ini termasuk ini, ya, semua manusia itu kan bagian daripada rumah tangga Elohim, ya.
Ini dibagi per periode dulu, karena tiap periode beda hukumnya, beda aturannya, beda aturan mainnya lah. Saya membagi, kalau teologi dispensasi itu bagi juga 7 kurang lebih, 7 lah ya. Tapi beda apanya. Saya membagi 7 juga, tapi saya menamakannya beda. Periode pertama itu saya namakan kepalanya ini, kepala manusianya ini Adam. Yang dimulai dari dia di zaman Eden sampai dia air bah. Ini periode Adam ini. Di mana orang yang benar di zaman ini adalah orang yang beriman, kayak Habel. Itu Habel, kenapa persembahannya Habel diterima Tuhan? Karena dia benar. Memiliki iman, kalau surah Ibrani pasal 11. Karena iman, bukan karena persembahannya Habel itu domba dan sementara Kain persembahannya petani, hasil tani, bukan itu. Tapi memang Kain ini pertama nggak ada iman, kedua memang jahat juga akibatnya membunuh adiknya. Jadi ini pengelolaan ini di zaman Adam ini, periode Adam ini adalah iman. Kemudian dari air bah Nuh sampai menara Babel itu periode itu juga iman. Makanya Nuh juga memberikan persembahan apa semua, iman itu. Jadi jangan pikir kalau orang perjanjian lama itu hidupnya dibenarkan karena misalnya zaman habis itu dulu. Habis Nuh masuk Abraham. Nah, ini malah lebih disebut bapak orang beriman. Dari mana Babel itu sampai perjanjian masuk nanti Musa. Kemudian di zaman Musa, nah jangan salah. Ini zaman di mana hukum Taurat diberikan kepada orang Israel. Tapi bukan maksudnya orang dibenarkan, orang kudus dalam perjanjian lama itu dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Oh enggak, karena pengelolaan Elohim selalu dalam iman. Itu sebabnya orang kudus dalam zaman Musa, periode Musa, ya, dari Israel ini sampai sekarang sebenarnya ini harusnya atau nanti dipotong salib bisa aja. Ini zaman periode Musa ini adalah orang-orang kudusnya itu adalah orang-orang yang beriman, tapi mengekspresikan imannya di dalam ketaatan hukum Taurat. Ya karena hukum yang berlaku di zaman Musa itu ya hukum Taurat. Ya, beda kita nanti masuk lagi zaman ini kan sudah 4 ya. Setelah itu salib. Yesus bilang itu finish, seluruhnya sudah selesai, digenapin ini semua. Bukan dilanggar ya ini prinsipnya nggak dilanggar sama sekali, tapi digenapi. Hukum Taurat sama sekali satu iota pun nggak ada yang dilanggar oleh Yesus. Perpuluhan 2 sulung itu nggak ada yang dilanggar, digenapi. Ya, sempurna, perfectly perfect. Tetelesta itu perfectly perfect atau completely complete. Sempurna. Setelah digenapi, masuklah di sini satu zaman gereja kalau orang bilang, tapi saya lebih senang disebutnya zaman para pemenang karena gereja lebih jatuh menjadi ribuan denominasi. Tapi dia tiap periode, tiap zaman itu Tuhan punya pemenangnya. Panggilan para pemenang itu dari mulai Rasul Yohanes itu, barang si pemenang itu Tuhan berikan panggil ya sebagai representatif bagi gereja yang udah jatuh. Para pemenang ini kenapa dia menang? Ya karena iman juga, ya. Ya, itu dipanggil, dipilih, dan setia. Itu nggak usah kita bicarakan lebih detailnya. Kemudian, habis ini, orang bilang yang sebenarnya kedatangan Yesus itu, yang kedua bilangnya, tapi sebenarnya nggak ada istilah kedua kali itu. Jadi kedatangan Yesus yang puncaknya itu ketika dia menegakkan kerajaannya di bumi. Tunas ini akan menegakkan kerajaannya di bumi. Tapi belum Israel, belum. Ini yang disebut Alkitab bilang kerajaan 1000 tahun, yaitu dari tiap zaman itu para pemenang, dari zaman Adam terus para pemenangnya dikumpulkan. Inilah yang disebut buah sulung, orang, para pemenang. Ya, disinilah Yesus bersama dengan tim pemenang ini akan melayani bumi ini. Kerajaan 1000 tahun itu disebutnya. Itu dengan tongkat itu, dia mau menghakimi. Jadi kita saatnya kalau ya memang ya kita imani lah ya bahwa kita itu dipanggil, dipilih dan setia. Nah, itu ketetapan Tuhan itu. Kalau kita dipanggil, dipilih, setia itu bukan karena
kita lebih hebat dari yang lain. Enggak, itu karena kehendak Tuhan, karena kedaulatan Tuhan, karena rencana Tuhan yang tidak bisa dilanggar dan pasti berhasil. Kalau Tuhan bilang kau pasti menjadi pemenang, itu ketetapan Tuhan. Apa artinya menang? Kau dipanggil, dipilih, dan setia. Ya udah, kita tinggal jalanilah kehidupan itu. Kehidupan yang sebagai orang yang dipanggil, dipilih, dan setia. Walaupun saya jangan pikir itu kehidupan yang mudah. Banyak tantangannya, banyak penderitaannya. Tapi kan kasih karunia Tuhan kan cukup untuk membuat kita menjadi orang yang dipanggil, dipilih, dan setia. Inilah kita akan ditampilkan bersama-sama di sini dengan seluruh pemenang seluruh zaman dari zaman Adam ya. Tampil di sini di bumi ini. Itulah yang dibilang di Roma pasal 8 ayat 19 sampai 21. Seluruh makhluk menantikan ini saatnya ini, di mana putra-putra Elohim ditampilkan di bumi ini. Untuk apa ini ditampilkan? Di sini di Roma 8 ayat 19 sampai 21. Kita nggak usah baca lagi itu. Ditampilkan untuk membebaskan ciptaan dari perbudakan kebinasaan. Disinilah ditegakkan kerajaan itu, ya. Bukan kita dibawa ke surga sana entah letak geografi tertentu. Udah nggak usah terlalu ngawur lagi lah sekarang. Udah waktunya sekarang ini Tuhan kasih tahu ini rencananya yang berjaman-jaman. Setelah selesai kerajaan 1000 tahun, jangan dibilang ada di iblis dilepaskan lagi, menyesatkan bangsa-bangsa. Tapi nanti masuk suatu zaman lagi, inilah zaman yang terakhir itu. Langit dan bumi yang baru. Nah, disinilah Israel ada peranannya. Mari kita baca dulu ya. Saya masih ada waktu sedikit. Inilah zaman puncaknya. Kalau di Age of the Ages, kalau istilahnya bahasa Inggris itu artinya zaman dari segala zaman. Itu puncaknya ketika seluruhnya nanti Bapa menjadi semua dalam semua. Saya baca dulu ya. Ini Wahyu pasal 21 dulu ya, saya baca. Enggak usah semua ayat ya. Dikatakan di sini yang jelas. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Suatu kondisi di mana ayat 4 ya, saya cepat saja. Maut tidak akan ada lagi. Upah dosa itu maut ya. Bukan neraka kekal. Itu tuh ajaran Agustinus itu. Bapak gereja dibilangnya. Enggak, gereja udah jatuh. Sebentar lagi setelah zaman Agustinus itu masuklah gereja itu ke dalam zaman ke-8 tuh, abad ke-5, abad ke-6. Jadi Agustinus yang ngajarin itu, katanya upah dosa neraka kekal. Ada tuh Agustinus, ada di situ yang terjemahan itu apa? Si yang menerjemahkan Alkitab ke bahasa Latin itu siapa itu namanya? Jerome. Kemudian ada lagi satu Kaisar Justinian juga, itu mendukung juga neraka kekal. Jadi neraka kekal itu bukan, itu kesalahan istilah ayon ya. Nantilah itu, pokoknya saya udah banyak dibicara. Tapi yang jelas upah dosa kita bilang maut, suatu jenis kehidupan yang disimbolkan pohon pengetahuan itu, yang dikuasai iblis memang. Tapi dikatakan di sini nanti maut tidak akan ada lagi di zaman langit yang baru. Habis itu setelah melalui pelayanan tim pemenang yang kerajaan 1000 tahun plus Israel. Nanti kita lihat ini. Yerusalem baru itu turun dari surga. Pokoknya segala sesuatu yang lama itu ya, tidak hanya nggak ada perkabungan, nggak ada ratap tangis, nggak ada duka cita. Segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Nah, tapi bagaimana caranya ini tercapainya? Nah, ini di sini baru melihat peran dari para Israel. Yerusalem baru itu bukan kota jasmani. Yerusalem baru itu adalah mempelai anak domba, yaitu orang Israel. Karena istilah perjanjian antara Yahweh dengan Israel itu bersifat suami dengan istri. Kalau saudara lihat dulu Yeremia 31 ayat 31 itu saya baca dulu ya supaya tahu. Jangan disamakan itu dengan perjanjian baru yang sifatnya bapa dengan anak. Tunggu dulu ya, saya baca dulu ya, masih ada waktu saya. Ya. Yeremia 31 ayat 31 ya. Ini saya pakai ELT. Perhatikan ini. Yang terhadap perjanjianku ini mereka telah melanggar. Ini saya baca ayat yang ke-32 bagian bapaknya. Walaupun aku telah menjadi suami bagi mereka. Karena sifatnya perjanjian Musa itu perjanjian antara suami dengan istri. Makanya kalau Israel itu menyembah berhala, itu dibilang perjinahan. Tapi kalau dalam perjanjian baru, El Elyon, the Most High God itu dengan melalui perantaraan Yesus berjanji kepada umat pilihan itu sifatnya bapa dengan anak. Kalau anaknya sudah bertumbuh, maka kita menjadi ahli waris.
Apa barisannya? Otoritas. Karena ini El Elyon itu the most high God, punya otoritas. Makanya Yesus bilang setelah dia mati dan bangkit, dia menyelesaikan tugasnya. Dia bilang segala otoritas di surga di bumi telah diberikan kepadaku. Kita juga begitu. Sebagai tim bersama dengan Yesus di kerajaan 1000 tahun, kita juga punya otoritas di surga di bumi. Karena gereja itu kan tubuhnya ini kepala, ya bagaimana mau dipisahin? Nah, begitu. Tapi gereja pemenang ya, bukan gereja secara umum yang hanya dalam dunia kekristenan tuh banyak yang dipanggil itu, tapi sedikit nanti yang dipilih. Dan yang dipilih itu bukan orang-orang hebat, jangan salah. Jangan kaget nanti ternyata orang yang dipilih orang-orang yang biasa saja, yang tidak terkenal dalam dunia kekristenan. Karena orang-orang terkenal dalam dunia kekristenan pada umumnya ini nih melakukan 3 dosa ini, dosa parah ini. Dijebel, merampas otoritas Tuhan Yesus, mengaku diri saya pemimpin, bangun kerajaan sendiri. Ini nih, jebel nih. Bileam dagang. Oh, firman tuh nggak gratis loh. Dalam dunia perjanjian, dalam dunia kekristenan, jangan harap mau gratis-gratis ya. Ke seorang pemuda bilang di Gilbert, lu makan di warung Padang aja bayar, masa di sini nggak bayar? Berpuluhan gua sulung, malah itu lebih ngeri lagi tuh. Pak Niko itu langsung habis 1 bulan kamu gaji di Januari, sini store. Ada yang bilang, Nikolaus, ditaklukkan si kaum awam. Siapa kaum awam jemaat itu ketakutan sama para pemimpinnya. Jangan berontak, jangan menghakimi. Itu omongan-omongan karena ajaran Nikolaus itu. Tudung rohani lah macam-macam itu. Orang-orang yang begini mah nggak ambil bagian ketika. Ini bukan orang yang dipilih nih. Orang yang dipilih itu orang-orang yang keluar dari itu. Nggak ngerjain ajaran Bileam, Nikolaus, dan Jebel. Itu orang-orang yang dipilih itu. Orang sederhana aja. Dia barangkali ibu rumah tangga, barangkali seorang karyawan, tapi dia mengerjakan, dia cinta Tuhan. Gitu loh, ya. Dipilih, dia dipanggil, dia setia dia. Kemudian, ini Israel ini ya. Jadi di langit dan baru Israel itu mempelai anak domba itu Yerusalem baru tuh, makanya gitu. Di ayat 9 ini ya. Mempelai anak domba, malaikat ngasih tahu lagi akan kutunjukkan mempelai anak domba. Ketika ditunjukin sama Rasulullah, dilihatin kota. Jadi kota Yerusalem baru adalah mempelai anak domba. Nah, mempelai ini di ayat 22, nah ini dia tahta Elohim, ada tahta anak domba di situ. Nah, di sini dia memberikan air hidup kepada bangsa-bangsa ya. Terus ada pohon-pohonnya juga menyembuhkan daun-daun, menyembuhkan bangsa-bangsa. Semuanya di sinilah penggenapan langit dan bumi, penggenapan daripada nubuat Yesaya ini. Ya, sehingga akhirnya jadi Bapa menjadi semua dalam semua. Itu dulu lah ya. Haleluya. Amin.